Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, kepada ibu-ibu pengajian dari Perumahan Sukawana Asri, yang alhamdulillah saya pada siang hari ini bisa dapat diberikan izin oleh ketua majelis yang ya bisa mengisi pengajian siang ini dan bisa menatap wajah ibu-ibu yang cantik-cantik, masya Allah. Ya, insya Allah. Yang insya Allah kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, keberkahan dalam rezekinya, pasangan yang soleh dan sayang, serta anak-anak yang soleh dan solehah yang kelak Allah kumpulkan kita di dunia hingga jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Salawat beriringan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mana menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada hari ini saya akan membawakan tema materi yang berjudul 5 kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin. Mungkin kita sudah familiar ya mendengar kata ujian itu. Ujian itu merupakan suatu pengukuran bagi kemampuan diri kita yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana kita menyikapinya, sebagaimana kita menanggapinya. Ujian-ujian itu yang kita dapatkan dari Allah. Tapi di sini saya akan menyampaikan 5 kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji. Ada yang mau tahu nggak nih 5 kabar gembiranya itu apa aja? Baik, yang pertama itu orang-orang yang sedang diuji itu yaitu sedang diberikan, sedang diakui sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mungkin pada saat kita diuji kita makin dekat ke Allah gitu ya, semakin dekat. Tetapi ada kalanya orang yang sedang diuji itu kita ada orang yang makin jauh ke Allah. Contohnya seperti ada aja gitu ya yang putus asa langsung bunuh diri gitu ya. Ada aja kan maksudnya. Tapi ada juga orang yang sedang diuji, yang sedang ruwet lah gitu. Yang apa-apa langsung maunya jalan-jalan healing gitu ya. Tetapi kata Allah, apa healing yang terbaik itu? Kata Allah, healing yang terbaik itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksud kembali kepada Allah? Yaitu ia yang beribadah, ia yang pulang ke Allah seperti kita sholat, berdoa kepada Allah. Itu merupakan rasa rindu Allah kepada kita. Makanya kita diberi ujian, kita suruh kembali gitu kepada Allah. Jadi maka pada hari itu, di saat kita sedang diberikan ujian, di saat kita sedang ruwet-ruwetnya, ketika kita sedang terpuruk gitu ya, percayalah bahwa pada saat itu kita sedang diakui sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan yang kedua ada orang yang sedang diuji, yaitu orang yang sedang dijanjikan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau masuk surga? Mau? Semua kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mengapa sih orang yang sedang diuji itu dijanjikan surganya, dijanjikan oleh Allah surganya gitu ya? Karena pada saat dia diberikan ujian gitu ya, semakin berat ujiannya, semakin berat masalahnya, semakin berat, semakin besar rasa sabarnya, semakin terbuka pula
bagi dirinya. Maka wajar ada orang yang di akhirat nanti hisabnya ringan. Salah satunya apa? Salah satunya kata Allah, yaitu Allah gerakan ujiannya saat di dunia, dan ia sabar di saat ada ujian itu. Masya Allah. Ada dikisahkan, ibu-ibu ya, dikisahkan ada orang yang sudah sampai di akhirat, lalu ia berada di surganya Allah, tapi yang surganya lebih tinggi gitu, VIP lah ya gitu ya. Lalu kata beliau, ya Allah, mengapa hamba ditempatkan di tempat di surga ini gitu. Lalu kata Allah menjawab, aku menempatkan kamu di tempat yang lebih baik ini karena selama kamu di dunia kamu telah sabar dengan segala ujian yang aku berikan. Jadi dengan rasa sabar kita terhadap ujian itu, kita bisa dijanjikan surga gitu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan takut, jadi ketika kita sedang mendapat masalah, ya kita harus sabar lah ya. karena kabar gembiranya dijanjikan oleh Allah itu surga gitu, langsung surga gitu ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ada orang yang sedang diuji oleh Allah, yaitu orang yang sedang dihapuskan dosa-dosanya secara perlahan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah rasa sakit yang menimpa seseorang kecuali di saat itu Allah sedang hapuskan setiap dosanya. Maka ibu-ibu teman-teman sekalian, kalau kita masih beriman, kita sedang bertakwa, kita taat kepada Allah, lalu tapi kita suka mikir, kenapa di saat kita sedang deket-deketnya gitu ke Allah gitu ya, sedang hijrah-hijrahnya gitu kepada Allah, tetapi ujiannya itu kita semakin berat gitu. Ada aja ya yang maksudnya yang kayak gitu. Jadi Allah menjawab karena di saat ujian itulah, maksudnya di saat kita sedang taat itulah kenapa Allah berikan ujian yang semakin berat, karena disitulah Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya secara perlahan. Masya Allah. Dan yang keempat, yaitu ada orang yang sedang diuji, yaitu orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud sedang diangkat derajatnya? Mungkin kita suka bertanya ya, mengapa di saat kita mengapa di mata dunia kita semakin rendah gitu. Di saat kita banyak masalah itu kita semakin terpuruk. Tetapi tetapi di dalam pandangan Allah, di saat itulah kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu, ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari kacamata dunianya, tapi dilihat dari bagaimana ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ibu-ibu, yaitu orang yang sedang diuji adalah orang-orang yang sedang disiapkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah berikan musibah kepadanya, maka Allah berikan ujian-ujian kepadanya. Sesungguhnya ketika kita sedang mendapatkan ketika kita ingin sebuah keinginan gitu ya, kita berdoa kepada Allah, mungkin daripada kita suka berpikir ketika kita menginginkan sesuatu pasti ada aja ujian ada aja gitu ya, hambatan-hambatan yang berada di yang kita inginkan itu. Tetapi percayalah bahwa pada saat itulah Allah sedang menyiapkan kebaikan yang 2 kali lipat daripada yang kita inginkan itu. Jadi
ketika kita nikmatilah fase-fase sulit itu, fase-fase di saat dimana saat kita diuji, fase-fase dimana di saat kita sedang terpuruk-terpuruknya, karena disitulah Allah sedang menitipkan pesan-pesan cinta untuk kita, dan disitulah Allah sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Amin ya robbal alamin. Baik, sudah di penghujung ibu-ibu, 5 kabar bahagia tadi bagi orang-orang yang diuji. Yang pertama apa ibu-ibu? Yang pertama ada orang yang sedang diuji itu orang yang sedang diakui orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada dijanjikan surganya oleh Allah. Yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Yang keempat diangkat derajatnya. Yang kelima disiapkan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, yang hadir di sini ketika ibu-ibu, maksudnya ketika kita mendapatkan ujian, mau nggak dapat yang 5 itu? Mau ya? Jawabannya tergantung pada diri kitanya. Tergantung kita menyikapi ujian-ujian itu, kita menanggapinya, bagaimana kita sabar apa enggaknya kita dalam ujian itu. Mungkin sudah di ujung ya ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat dari materi aku. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hari ini adalah hari yang luar biasa bagi saya bisa mengisi di majelis ini dan bisa menatap wajah ibu-ibu yang masya Allah sekali ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.